Musim ini, panggung Liga Champions menghadirkan drama yang tak terduga. Para raksasa telah tumbang, dan 4 tim tersisa siap bertarung demi satu tujuan, mengangkat trofi si kuping besar. Aroma sejarah baru begitu terasa ketika klub-klub yang selama ini hanya menjadi penantang, kini berpeluang menjadi juara. Di satu sisi, duel klasik penuh gengsi akan mempertemukan Barcelona dengan Inter Milan, dua kekuatan tradisional Eropa dengan filosofi permainan yang bertolak belakang. Di sisi lain, Arsenal dan Paris Saint-Germain hadir membawa ambisi besar dan mimpi yang belum terwujud untuk mencicipi trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Bagaimanakah preview babak semifinal Liga Champions yang bakal segera dimulai? Persaingan sengit menuju final. Persaingan Liga Champions musim ini semakin sengit karena telah tiba di babak semifinal. Pertarungan 4 klub yang lolos ke fase ini berpeluang menghasilkan juara baru. Pasalnya, 2 klub yang selalu mendominasi babak akhir sudah berguguran, yakni Real Madrid dan Manchester City. Kedua klub ini di luar dugaan gagal lolos ke semifinal. Padahal, data memprediksi Real Madrid dan Manchester City sebagai unggulan terkuat. El Real punya peluang juara 18,2%. Sementara The Citizens diunggulkan dengan persentase 25,3%. Di musim ini, untuk pertama kalinya kedua tim tersebut tidak tampil di semifinal UCL. Alhasil, salah satu dari Arsenal dan Paris Saint-Germain berpeluang menjadi juara baru Liga Champions UEFA. Kedua klub ini memang belum pernah sekalipun mencicipi trofi Liga Champions. Arsenal kembali tampil di semifinal UCL usai terakhir kali lolos pada tahun 2009. Mikel Arteta pun langsung percaya bahwa Meriam London mampu mengukir sejarah baru musim ini. Ini momen besar bagi klub. Disinilah kami seharusnya berada. Itulah salah satu alasan mengapa saya datang dan memutuskan untuk mengelola klub ini, untuk membawanya kembali ke puncak, ungkap Arteta. Barcelona versus Inter Milan. Barcelona berhak atas tiket semifinal Liga Champions musim ini usai menyingkirkan Borussia Dortmund. Pasukan biru merah melahap wakil Jerman dengan agregat 3-5 dalam duel panas 2 leg. Dengan hasil ini, Barcelona semakin dekat untuk menyabet trofi Liga Champions. Artinya, mimpi anak asuhan Hans Flick meraih treble di musim ini semakin dekat dengan kenyataan. Ambisi treble bahkan telah disuarakan oleh Lamine Yamal yang optimis bisa memborong semua gelar. Saya termasuk orang yang percaya dengan tim ini. Kami akan memenangkan treble. Kami pernah melakukan itu sebelumnya dan kami yakin bisa mengulanginya lagi, tegas Yamal. Namun sebelum meraih mimpi tersebut, Barcelona harus lebih dulu menghadapi perlawanan Inter Milan. Inter Milan lolos dramatis usai mengalahkan Bayern Munchen dengan agregat 4-3. Pamor Inter Milan semakin meroket usai diprediksi Opta sebagai unggulan terkuat kedua. Skuad La Beneamata jadi favorit juara di bawah Arsenal dengan kans 25,5%, sedikit lebih tinggi ketimbang Barcelona yang hanya mengantongi 21,8%. Untuk mendobrak prediksi tersebut, Barcelona disebut bakal kembali mengandalkan trio lini serangnya, Robert Lewandowski, Raphinha, serta Lamine Yamal, jadi tridente paling mematikan di Eropa. Ketiganya terlibat dalam 124 gol yang dicetak Blaugrana musim ini. Trio ini juga berambisi mengejar rekor trio MSN pada musim 2015-2016. Kala itu, Messi, Suarez, dan Neymar menyumbang 200 gol dan assist untuk Los Culés. Artinya, lini depan andalan Hans Flick butuh 76 kontribusi gol lagi untuk menyamai rekor tersebut. Menghadapi Inter Milan, Barcelona diuntungkan dengan catatan head-to-head. Klub asal Catalonia ini unggul dengan 6 kemenangan, sementara Nerazzurri baru 2 kali menang. Namun, ambisi Los Culés menembus partai pamungkas diprediksi tidak akan mudah. Sebab, anak asuh Simone Inzaghi punya rata-rata kebobolan paling sedikit di UCL, yakni 0,4 gol per pertandingan. Dengan kata lain, tim besutan Flick harus bisa membongkar permainan rapi skuad La Beneamata. Pasalnya, Inzaghi punya sistem pertahanan berlapis yang sulit ditembus dimanapun. Kesulitan ini sempat dirasakan Bayern Munchen di leg kedua perempat final. Alasannya karena Inzaghi suka mengubah-ubah posisi pemain sepanjang pertandingan. Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella sering bergantian turun mengisi posisi bek tengah,
sementara Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard dibebaskan naik menyerang dari posisi bek sayap. Taktik ini terbukti efektif, membuat Bayern selalu kalah jumlah di area pertahanan Inter. PSG versus Arsenal. Laga semifinal lainnya akan mempertemukan Arsenal kontra Paris Saint-Germain. Les Parisiens berhasil melangkah ke fase ini usai secara dramatis menyingkirkan Aston Villa. Kemenangan 3-1 di kandang menyelamatkan PSG yang tumbang 3-2 di Villa Park. Hasil manis di perempat final membuat mental pasukan Les Parisiens semakin menyala. Bahkan, Ousmane Dembélé menyebut PSG sekarang lebih baik dibanding era Kylian Mbappé. Sekarang setiap pemain mau menyerang dan bertahan serentak. Setiap pemain mau bikin gol dan mau bertahan dengan kuat. Ada persaingan ketat dalam tim dan itu membawa hasil yang luar biasa. Di sisi lain, Arsenal datang ke semifinal dengan predikat sebagai penghancur Real Madrid. The Gunners menjadi tim kedua yang menyingkirkan El Real di perempat final UCL setelah AS Monaco pada musim 2003-2004. Kemenangan kontra Madrid membuat Arsenal melesat sebagai unggulan juara. Opta menjagokan pasukan meriam London dengan kans 28% untuk meraih trofi pertamanya. Sementara PSG berada di angka 24%. Mikel Arteta pun jumawa. Ketika para pemain menularkan semangat dan kesiapan, saya bisa merasakan tim ini benar-benar siap bertanding melawan siapapun. Dan sekarang kami terus melakukan itu, karena saya pikir kami memiliki momentum. Meski begitu, Arteta tetap harus mengandalkan strategi pertahanan haram miliknya. Sebab, Arsenal akan menghadapi lini serang PSG yang sangat efisien. Tercatat, PSG sudah mencetak 30 gol di UCL musim ini, semuanya diciptakan dari dalam kotak penalti lawan. Luis Enrique bahkan menyebut timnya punya kedalaman skuad terbaik di dunia. Saya memiliki skuad terbaik di dunia. Tidak hanya penjaga gawang. Ketika Anda berada di klub seperti PSG, Anda memiliki banyak pemain berkualitas. PSG memang punya lebih dari satu pemain kunci di tiap posisi. Di sektor sayap kiri, ada Fitch Farrell, Kelia, Bradley Barcola, hingga Dessert. Di lini tengah, ada Fabian Ruiz dan Warren Zaïre-Emery sebagai pelapis. Kedalaman skuad PSG bakal diuji oleh taktik pertahanan haram Arsenal. Arteta diketahui telah berguru pada Jose Mourinho untuk mencuri strategi yang membuat lawan frustrasi. The Gunners juga punya modal bagus. Mereka pernah mengalahkan PSG di League Fest dengan skor 2-0 lewat taktik bertahan yang disiplin. Semifinal Liga Champions musim ini bukan sekedar soal taktik dan skor akhir. Ini adalah panggung bagi ambisi, mimpi, dan sejarah yang menanti untuk ditulis ulang. Dengan Real Madrid dan Manchester City sudah tersingkir, pintu menuju tahta Eropa terbuka lebar untuk juara baru. 4 tim, 4 gaya bermain, dan 1 tujuan mulia. Apakah pengalaman akan berbicara, atau justru semangat baru yang akan merajai Eropa? Kita tinggal menunggu waktu untuk menyaksikan siapa yang layak melangkah ke final dan siapa yang harus merelakan mimpinya terhenti. Satu hal yang pasti, drama, emosi, dan kejutan akan terus menyertai langkah menuju puncak Liga Champions musim ini.